Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, Jumat tanggal 5 Januari 2024, saya akan membacakan firman Tuhan lewat buku Gemar di Injil Yohanes 16 ayat sampai 33. Berikutnya dukacita yang mendahului kemenangan. Ayat 16 diawali dengan perkataan Yesus tentang tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Sampai ayat 19 mereka nggak paham apa yang dikatakan Yesus, padahal mereka bersama-sama dengan Yesus, selalu mendengarkan firman Tuhan. Namun di ayat 20 Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kenapa dikatakan perikop ini duka cita yang mendahului kemenangan? Karena Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya, bahkan meninggalkan dunia ini kepada Bapa. Disampaikan bahwa di ayat 17 murid-muridnya masih tertegun, masih bingung. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lainnya, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Seharusnya perkataan Yesus hanya tinggal sesaat saja, tapi ada kata imbuhan dan aku pergi kepada Bapa. Ini yang membuat mereka berduka cita. Dijelaskan di ayat di berikut sebelumnya, di ayat 5, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, murid-muridnya, sebab itu hatimu berduka cita. Jadi yang dirasakan murid-muridnya bahwa duka cita ini dia ditinggal oleh Yesus. Mungkin dalam perasaan mereka, wah, kalau Yesus pergi, bagaimana nasib saya? Bisa juga mereka juga akan ketakutan bahwa sebelum itu Yesus juga memberitahukan bahwa dunia akan membenci mereka karena mereka mengasihi Yesus. Dikatakan di pasal 16 ayat 1, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Tuhan secara tidak langsung memberitakan tentang apa yang akan murid-muridnya alami setelah Yesus naik ke surga. Mereka akan menderita, mereka akan menangis, meratap. Tapi
Tuhan ingin mereka jangan takut. Kalau kita tarik sampai hari ini, hal ini sesuatu ini masih terjadi di antara kita. Banyak di daerah terpencil, di pelosok-pelosok negara kita ini masih ada pergesekan, masih ada yang ketakutan untuk melakukan ibadah. Ini sesuai dengan firman Tuhan bahwa banyak dari kita akan menangis dan meratap. Namun ini yang Tuhan inginkan bagi kita, bahwa kita mengasihi Dia dan percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Disampaikan oleh murid-muridnya di ayat 29, kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Tuhan ingin, Yesus ingin kita memegang iman kepercayaan kita. Kita sudah baru beberapa hari kemarin melewati pergantian tahun. Apakah kita ada beberapa dari kita yang sudah introspeksi diri? Tahun kemarin apa yang sudah saya lakukan, apa yang belum saya lakukan? Apakah kepercayaan saya kepada Tuhan sudah sepenuhnya atau bahkan berkurang? Apakah ketaatan saya kepada Tuhan menggebu-gebu atau berkurang? Karena kalau kita lihat dalam kitab ini, jelas kalau ini mengalami penderitaan. Murid-muridnya ini mengalami penderitaan yang nyata, karena setelah Yesus naik ke surga, banyak murid-murid Tuhan Yesus mati saat memberitakan firman Tuhan. Namun kita yang saat ini hidup dalam tanda kutip berkecukupan, kita senantiasa mendapatkan fasilitas yang mumpuni, teknologi yang semakin berkembang. Apakah kita masih menggebu-gebu? Apa kita masih taat dan setia kepada Tuhan? Karena firman Tuhan pada pagi hari ini ditujukan kepada murid-muridnya supaya mereka kuat, supaya mereka tidak menolak Tuhan, tidak kecewa terhadap Yesus yang meninggalkan mereka, melainkan semakin kuat. Karena Yesus tahu penderitaan mereka ke depan itu sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan ancaman demi ancaman yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita sampai detik ini sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Kita sudah
menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau. Mari di tahun 2024 ini kita benar-benar lakukan terobosan dalam hidup kita. Yang berdoanya kurang, kita berdoa sungguh-sungguh, berkomitmen, saya melakukan terobosan ini Tuhan, saya mau berkomitmen berdoa setiap hari. Atau saya berpuasa, atau saya rajin baca kitab suci, Alkitab, supaya saya mengerti tentang firman Tuhan. Atau kita tidak meninggalkan ibadah-ibadah kita. Jangan hanya dijadikan seperti liturgika, ya ibadah minggu aja. Kita sebagai orang Kristen ya ibadah minggu, kalau ada doa ya ikut doa, kalau ada perayaan besar malah semangat gitu. Harusnya kita semangat setiap hari seperti murid-murid Yesus. Apa kita tidak mau menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan? Sebagai yang dikasihi oleh Tuhan, ayo sama-sama kita lakukan terobosan yang dapat membangun hidup kita. Supaya apa? Kita mendapat kemenangan. Seperti ayat 33, Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus, Tuhan yang kita sembah, tidak pernah meragukan kemampuan kita. Oleh sebab itu, ayo kita melakukan terobosan di tahun ini untuk mencapai kemenangan kita, untuk memperoleh damai sejahtera di dalam Dia, dan kita sama-sama kuat, memiliki hati yang kuat, dan kita sama-sama mengalahkan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.